Oh, dokter ini. Oke. Udah masuk semua ya? Sudah dok. Emang cuma sedikit ya? Kelompok Cuma 5. 6. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa jumpa ya siang hari ini di tanggal 12 Maret 2025 dengan saya sebagai fasilitator Dr. Yeti Rohayat SPKKFP dari PDKI Riau. Eh, Saat ini kita akan membahas diskusi tentang etika dalam melakukan survei dan penelitian. Tapi izinkan saya, karena saya baru pertama kali di kelompok 5, saya izin perkenalan dulu ya, dokter. Ya dok. Ya dok. Untuk ketua, dokter siapa? Yudi, Dokter Yudi Dokter dok. Yudi dokter. Kalau boleh tahu nih semua peserta dari mana ya? Lampung dok, kecuali dokter Akritsa. Dari Sumsel. Eh, eh, Jadi semua dari Lampung nih, yang 5 ya, 5 Iya dari dok. Lampung. Oh, Iya baik, dok. baik. Eh, Boleh saya kenalan dulu dengan dokter Yudi? Boleh, dokter. Maaf suaranya putus-putus dan kecil, gangguan Hmm, sinyal di tempat kami, dok. Tadi pakai dokter, laptop, pakai tablet nggak bisa, jadi oh ya, pakai HP. apa Iya, aja nggak apa-apa dokter, senyamannya ya, senyamannya aja. Dokter baik. Yudi dari tugasnya di mana dok? Saya Alumni mana tugas di sih? Puskesmas Karangrejo, Kecamatan Metro Hmm, Utara, Kota Metro Lampung. Karangrejo, Lampung Utara ya. Lampung Iya, Metro Metro Utara, apa dok. itu dok? Metro Utara. Alumni mana dok? 11 Maret. Oh, ini 11 Maret. Oke. Dokter baru ya, baru benar-benar baru ikut ininya di PDKI, baru bergabung setelah yang di Lampung ya. Iya, Hmm. di Lampung. Baik, terima kasih Dokter Yudi. Dokter Yudi sebagai ketua ya saat ini ya. Iya, dok, dipaksa jadi ketua. Hmm. Oh, tapi nggak terpaksa toh, jalani aja ya kan. Selanjutnya saya mau berkenalan dengan Dokter Meli. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter Meli tugasnya di mana dokter? Saya di Lampung Timur dok. Saya di puskesmas dok, sama di klinik. Lampung Timur. Lampung Timur nih ibu kotanya apa? Sukadana dok. Dana dok. Ini Sukadana. Dan alumni mana dok? Alumni Malahayati dok. Oh, sama sama Dokter Tony ya. Iya. Iya dok. Terima kasih. Oh ya, sekretaris siapa ya? Bareng-bareng Dokter Wendy dok. dok. IT-nya bareng-bareng juga. Bareng. Oke, terima Siapa kasih yang Dokter Meli. senggang dok? Iya, iya. Bagus tuh, kompak berarti. Selanjutnya saya mau berkenalan dengan Dokter Siti Ayu Hamawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan dokter. Saya bekerja di BKK dok. Namanya dulu KKP. BKK Oh, itu Badan Kekarantinaan Kesehatan dokter. Kelas 1 Panjang. Kantornya ada di Bypass. di Panjang ya. Iya dokter. Tapi namanya panjang tapi kantornya di Bypass dokter. Iya, iya. Dekat asrama haji. Dekat asrama haji. Iya dokter. Dokter alumni mana? Saya dari Unila dokter. Angkatan pertama. Unila. Oh, angkatan pertama ya. Iya dokter. Oke, terima kasih Dokter Siti. Ya, terima Selanjutnya kasih dokter Dokter Yati. Tuti. Assalamualaikum Dokter warahmatullahi Tuti Manindasari. wabarakatuh. Salam. Izin Dokter dok, Tuti, tugasnya saya di mana? di Puskesmas Sumur Batu, Bandar Lampung, dokter. Puskesmas? Sumur Batu, Bandar Lampung. Sumur Batu, Bandar Lampung. Alumni mana, Dok? Saya alumni Universitas Lampung juga, dokter. Oh, Unila juga. Ada Angkatan tingkatan pertama dokter juga? Ayu. Enggak dok, saya angkatan keempat. Keempat. Terima kasih, Dokter Tuti. Selanjutnya saya mau berkenalan dengan Dokter Weni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Saya sama dengan Dokter Meli, asalnya dari Lampung Timur. Saya di Puskesmas Wana, Dok, Wah, Kecamatan ini Kunting. bang itu bang. Lampung Timur. Ini dia angkatan 2000. Puskesmas Sukadana juga ya, Dok? Puskesmas Wana, Dok. Wana. Dia tingkat. Terima kasih, Dokter Wani. Selanjutnya dengan Dokter Adrisa. Dokter Adrisa. Iya, Oh, iya. sore dokter. Nama saya Dokter Andrisa Murawijaya. Saya sehari-hari di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Dokter dokter. Siti Aisyah. Jauh sendiri ya, Dokter Adrisa ya. Gak ikut lagi Bang Firman lagi. Dokter Putri sedang jalan ya. Hati-hati Dokter Putri Yang ya. kepala kantor ini CS lagi dia. Nggak pernah. Iya, dia lolos terus. Nggak sih siapa? Nopan itu. Mbak Ayu bocor. Dokter sekalian, kita sekarang akan membahas ini ya tentang etika dalam melakukan survei dan penelitian klinis. Sebenarnya kita akan berdiskusi banyak. Ini ada 2 topik dan ada 3 kasus ya, Dokter. Terus di sini tujuan kita berdiskusi ini untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai etika dan survei ya, mengenai etika dalam penelitian klinis dan juga surveinya secara spesifik gitu, Dok. Jadi terus kita yang pertama itu paling penting adalah bagaimana kita memahami prinsip-prinsip etika dalam survei dan dalam penelitian klinis yang tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Dr. Alia Nafiah ya. Kemudian kita juga harus mengidentifikasikan tantangan etika dalam penelitian. Kan pasti banyak gitu ya problem-problem tantangan etika. Kita jadi bisa kita sorot berbagai tantangan praktis dalam penerapan prinsip-prinsip etika. Terus kita juga memberikan pemahaman tentang dilema etika yang sering muncul dalam penelitian klinis dan survei. Terus yang ketiga, kita akan menganalisis strategi penerapan etika dalam penelitian klinis. Jadi kita akan mengembangkan pemikiran yang kritis, Dokter, dan mencari solusi atas tantangan etika tersebut. Kemudian kita juga akan menjelaskan peran regulasi dan kebijaksanaan dalam menjaga kepatuhan etika penelitian. Yang keempat, kita akan mempraktikkan pengambilan keputusan berdasarkan prinsip etika penelitian. Jadi nanti kita belajar melalui simulasi dan studi kasus, peserta ini kita harapkan mampu mengambil putusan etisnya dalam hal penelitian klinis. Kemudian kita juga akan menanamkan pemahaman bahwa integritas penelitian sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip etika. Baik, Dokter, pada saat pertama, Dokter Weni, apakah soalnya sudah di-share, Dokter? Bisa kita share, kita mulai dengan diskusi awal ya. Kita memerlukan waktu sekitar 15 menit, Dok, ada 2 soal. Izin dokter, kalau untuk soalnya belum Belum dapat soalnya, Dok. Oke, boleh saya baca ini ya. Jadi, Jadi kita untuk membangun pemahaman awal tentang pentingnya etika dalam penelitian dan menciptakan suasana diskusi yang interaktif dan terbuka, kita akan berikan soal begini nih. Pertama ya, apa yang terlintas dalam benak para dokter sekalian ketika mendengar kata-kata etika dalam penelitian klinis? Boleh salah satu tadi yang nyatet siapa ya nanti yang untuk bukti kita ya. Dokter Weni juga ya, Dokter Weni. Dok, bareng-bareng nanti, Dok. Saling melengkapi. Takutnya ada yang Boleh. ketinggalan, Dok. Iya, Baik, siap baik. Dok. Nanti saya support nanti saya ngerangkum akhirnya. Tapi dicatat aja Dok, ini masih di jalan soalnya. Boleh nih. Pertanyaan pertama, apa pertama kali yang terlintas di pemikiran kita ya, di benak kita ketika mendengar etika dalam penelitian klinis?
Izin dok, coba menjawab. Jangan lupa ya diketik ya. Dokter Yudi pelan-pelan supaya Dokter Weni dan temannya bisa bisa ketik. Eh, ketika mendengar etika dalam penelitian berarti yang pertama muncul di benak saya itu izin dok. Jadi bagaimana kita harus eh, izin dengan pasien yang akan kita jadikan eh, objek yang diteliti begitu. Selain itu juga izin pada tempat di mana kita melakukan penelitian. Misalnya kalau di puskesmas berarti dengan kepala puskesmasnya, kalau di suatu komunitas berarti dengan pimpinan komunitas tersebut. Karena tanpa adanya izin, seolah-olah apalagi adanya ini dok, apa kemarin etik itu adanya privasi pasien. Hmm. Jadi pasien punya kita harus jaga privasinya. Bagaimana prinsip etik tentang otonomi pasien? Pasien punya hak dia berhak juga pasien itu untuk menolak dijadikan objek penelitian. Jadi kita harus izin dulu untuk menjaga privasi dan juga menghormati hak-hak pasien. Sementara itu dulu dok. Boleh yang lain menambahkan? Izin dokter mau menambahkan tadi yang dibahas dokter Yudi itu benar banget. Yang pertama pasti tentang informed consent, yang kedua tentang kerahasiaan dan privasi dok. Yang lainnya adalah asas manfaat atau jadi subjek penelitian harus tahu apa manfaat dan efek sampingnya. Jadi kalau dalam faktor etik ada yang benefits itu dok. Jadi peneliti itu harus merancang bagaimana memaksimalkan manfaat untuk subjek penelitian dan masyarakat ini dok. Terus juga dijelaskan mengenai tentang resiko-resiko penelitian. Poin lainnya adalah mengikuti konsep etik kembali itu justice atau keadilan. Jadi subjek itu kita pilih berdasarkan apa yang akan kita teliti, tapi tidak ada secara adil tanpa diskriminasi begitu dok. Ya. Kemudian pelan-pelan dok. penilaian ya, nanti Dokter Weni-nya sempat nyatet pengelolaan. Oh iya, tapi ada record kali ya dok, nanti nggak apa-apa dok, nanti beberapa poinnya ditulis tangan aja dok, kalau belum sempat diketik nanti saya rapihin. Ya, enjoy aja, yang penting tugasnya terselesaikan ini. Saya dokter tugaskan lagi, ya gas dok. Sudah benar tuh. Dokter Weni langsung ngetik ya, apa nulis taruh tangan dok? Oh iya, nggak apa-apa kalau tulis tangan dok, nanti saya rapihin dok. Oke ya, ada informed consent ya dok, ada azas kerahasiaan, ada prinsip keadilan. Oke. Keadilan, ada 5 nih, berapa hal yang mungkin muncul. Ada 5. Yuk, tadi udah 3 ya, berarti ya. Ya. Asas ini dok tidak membahayakan atau manfaat dan risikonya dokter masuk poinnya nggak? Oh ya, boleh masuk. Boleh. Satu lagi. Itu dulu dokter. Ini tambahkan dok untuk transparansi perlu nggak dok? Maksudnya kita menjelaskan maksud tujuan penelitian kita apa, terus nanti feedbacknya ke pasien itu gimana gitu, bisa nggak dok? Maksudnya manfaatnya nanti buat pasien itu apa gitu. Jadi ada transparansi, jadi ada keterbukaan gitu kita melakukan penelitian itu. Ya dok. Jadi kita yang paling penting itu prinsip moral. Jadi etika dan penelitian mencakup ini seperangkat prinsip moral. Jadi moral dan regulasinya yang bertujuan untuk pastikan bahwa penelitian ini dilakukan dengan cara menghormati satu, hak dari si pasien. Yang kedua yang kita pikirkan adalah keselamatan dari si pasien. Yang ketiga, jangan lupa kesejahteraannya juga. Itu nanti kita bahas di soal-soal selanjutnya ya. Jadi ada 3 yang kita perlukan dari sisi subjek penelitian kita. Jadi haknya, keselamatannya, dan kesejahteraannya.
Nah, beberapa hal yang mungkin muncul, udah benar tadi. Jadi satu, perlindungan hak subjeknya, ada subjek dari penelitian itu, haknya kita lindungi. Kemudian prinsipnya yang informed consent, seperti yang sudah jelaskan tadi. Yang ketiga, rahasia. Ya, yang ketiga rahasia dan privasi pasien ini. Terus yang keempat, manfaat dan risiko dalam penelitian. Itu yang seperti Dr. Weni bilang, transparansi dan kejujurannya. Yang kelima, prinsip keadilan dalam penelitian. Oke, kita lanjut soal yang kedua ya. Mengapa menurut Anda etika itu penting dalam penelitian kesehatan? Penting nggak sih? Seberapa penting etika dalam penelitian kesehatan? Saya rasa sangat penting itu, dokter. Prinsip kembali ke Makanya, prinsip etika tadi dok, yaitu bisa etika bertujuan untuk melindungi hak pasien tadi, terus Ya, kehormatan sama dengan yang nomor satu tadi dok, kehormatan dan kesejahteraan subjek penelitian. ya, mungkin menambahkan sedikit dokter dari Dr. Weni tadi ya, termasuk juga keselamatan pasien juga. Karena kalau kita memakai intervensi kan itu harus benar-benar aman terhadap pasien gitu itu. Ya. Tapi ada perbedaan ya, ada perbedaan antara etika dalam penelitian klinis yang tadi kita sebut itu adalah etikanya. Nah, yang sekarang kenapa ini penting etika ini dalam penelitian? Jadi ada azas manfaatnya untuk apa aja nih? Izin dokter, mungkin karena ini berhubungan langsung dengan hak, terus keselamatan, kesejahteraan dan sumber penelitian juga dok, serta manfaat dari hasil penelitian itu dok. Ada yang bisa menambahkan? Tambah dok, untuk mencegah penipuan atau manipulasi data. Oke, untuk validasi datanya ya. Lagi. Biasanya kalau kita neliti ini suka ada apa? Tadi udah dibahas sama dokter Ali. Untuk mematuhi itu suka ada, kita sama orang lain itu suka ada apa? Konflik. Betul. Suka ada konflik. Masukin juga ya. Terus apakah ada regulasi? Iya dok, untuk Ada, mematuhi dok. regulasi dan standarnya dok. Regulasi. Jadi ada berapa Dr. Weni? Gimana dok? Ada berapa udah kira-kira tadi? Udah 4 dok. Coba ya sebutin lagi. Tadi apa namanya? Yang pertama ada apa? Etika penting dalam penelitian kesehatan karena melindungi hak pasien tadi dok. Hak dan keselamatan subjek pasien. Penelitian. Oke. Selanjutnya untuk validasi data, mencegah konflik. Ya. Terus kesejahteraan tadi dok. Mematuhi regulasi. Mematuhi aturan regulasi. Mematuhi regulasi. Terus kalau penelitiannya tuh bagus, benar, kepercayaan seperti apa? Untuk menjaga kepercayaan dari publik dok terhadap. Jadi menurun atau menurun? Iya, menurun atau meningkat? Meningkatkan kepercayaan masyarakat. Betul. Jadi untuk komplitnya ya, pertama itu etika sangat penting dalam penelitian karena satu tuh memang harus pertama ya kunci pokok tadi melindungi hak dan keselamatan subjek penelitian. Jadi pernah nih ada sejarah kasus seperti itu, pernah dengar nggak nih kasus penelitian sipilis study di Amerika Serikat, eksperimen Tuskegee ya istilahnya itu. Jadi mereka memperlakukan pasien itu ya sesuai dengan mereka butuhkan, tapi karena tidak ada etika penelitian, subjek mendapatkan perlindungan dari praktek penelitian juga merugikan kita gitu ya. Terus yang kedua selain hak juga integritas dan validasi dari hasil
penelitian. Jadi penelitian ini dilakukan secara tidak etis, hasilnya juga otomatis tidak akan apa? Kalau tidak etis? Tidak tidak bermutu. Ya, tidak bermutu, tidak valid. Tidak valid. Selanjutnya, betul, tidak valid ya. Nah, integritas ilmiah juga harus dijaga supaya penelitian ini kan supaya dapat tadi kita bilang dapat dipercaya dan diterapkan dalam praktek medisnya. Nah, yang ketiga, kepercayaan. Jadi meningkat. Jadi meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil penelitian. Jadi kalau masyarakat percaya, terus penelitiannya dilakukan secara etis, jadi mereka akan lebih cenderung untuk mau ikut partisipasi dalam studi yang mendukung kemajuan dunia ilmu kedokteran. Kalau nggak dipercaya, ada nggak subjek penelitian mau ikut? Tentu mereka akan menghindar dari apa begitu diajak untuk jadi subjek penelitian. Jadi kepercayaan publik ini sangat penting dalam studi yang melibatkan misalnya vaksin, terapi baru, pengobatan eksperimental. Itu yang mau kita lakukan. Mau tidak mau itu harus kita lakukan terhadap manusia. Nanti kalau dia diadakan di binatang percobaan, hasilnya tidak akan akurat. Nah, selanjutnya yang keempat, kita akan menghindari konflik kepentingan dan eksploitasi ya, seperti yang tadi kita bilang. Kenapa? Karena dalam beberapa kasus penelitian dapat dipengaruhi oleh kepentingan industri farmasi atau kepentingan ekonomi tertentu. Nah, jadi etika memastikan bahwa penelitian yang dilakukan ini untuk kepentingan kesehatan masyarakat. Jadi bukan hanya untuk keuntungan dari pihak yang tertentu saja. Terus yang kelima, kepatuhan terhadap regulasi dan standar internasional, ya kan? Jadi organisasi kayak WHO, UNESCO, SIOM, dan lain-lainnya tuh ada standar etika yang harus diikuti oleh semua penelitian kesehatan. Nah, kalau penelitiannya tidak memenuhi standar etika, ini kan otomatis akan ditolak, ya, tolak publikasi dan bahkan dikenakan sanksi hukum. Begitu kira-kira ya pembahasan kita untuk etikanya. Pernah ini nggak dengar yang dampak negatif gitu? Dampak negatif dari suatu penelitian. Ada yang bisa memberikan contoh? Pernah dengar penelitian thalidomid? Belum, Dok. Pernah dengar nggak dulu dosen kita suka cerita pada saat apa ya, Kodeki ya kalau nggak salah. Kalau kita dapat ceritaan, nggak tahu ya zaman sekarang masih ada cerita nggak tuh dongeng-dongeng dari dosen-dosen kita. Jadi kalau misalnya etika ini, prinsip etika ini tidak kita terapkan, dampak negatifnya itu ya kayak yang saya bilang tadi eksperimen Tuskegee itu ya. Jadi dia melakukan ini penelitian sipilis itu pada orang negro yang berkulit hitam lah ya kan, tanpa memberikan pengobatan meskipun ada tersedia. Jadi pada saat itu pernyataan ini yang karena tidak tahu, mereka tidak tahu ya kondisinya itu, diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengobatan, akibatnya tuh beberapa subjek penelitian itu jadinya meninggal. Nah, terus yang kalau di zaman Nazi, pernah dengar cerita Nazi nggak? Iya, Dok. Ya. Nazi itu gimana coba? Pernah kita dengar waktu itu seperti apa? Di camp Nazi ya. Camp Nazi itu menggunakan penelitian juga tuh, tapi tidak etis. Jadi mereka menggunakan tawaran kamp konsentrasi itu digunakan sebagai objek penelitian sebenarnya tanpa persetujuan mereka. Jadi eksperimen ini tuh ya lumayan kejam ya. Mereka itu dikasih itu loh, paparan dingin ekstrim, terus juga diinjeksi dengan zat beracun. Akhirnya kan di camp-camp itu banyak yang meninggal. Nah, sejak itulah, sejak Perang Dunia itu
kita mengenal kode etik yang disebut kode Nuremberg sebagai pedoman etika penelitian. Jadi harus sesuai keempat prosedur ini. Akhirnya timbullah keempat prosedur ini. Nah, kalau yang talidomid itu tahun 50-an. Jadi kalau ibu-ibu hamil itu kan mual. Nah, jadi diberikan tablet talidomid ini untuk ibu-ibu yang hamil. Tetapi karena tidak dikasih tahu tadi ya, haknya gimana, transparansi segala macam itu tidak dijelaskan ke pasiennya, ke yang penerima yang menjadi subjek penelitian, akhirnya banyak ribuan bayi yang lahir itu cacat karena efek samping dari talidomid. Itu kalau kita masih belajar ya Dokter Adrisa ya, kalau nggak salah di buku kita buku biologi itu masih ada. Saya sama Dokter Adrisa satu angkatan. Wah, reunian nih dok, satu angkatan. Iya, reunian satu. Ketemunya di sini ya dok. Sudah sering komunikasi. Ya, kalau eksplorasi masyarakat rentan dalam penelitian modern ini ada juga dokter. Jadi ada pasien-pasien yang HIV ya, tidak selalu memberikan pengobatan setelah penelitiannya selesai. Itu juga. Jadi kesimpulannya kita ya, fasilitator juga harus memberikan inilah apa kita sama-sama lah ya dokter ya. Jadi kalau kita harus menegakkan etika ini dalam penelitian jadi penting banget karena bukan cuma untuk kita patuh sebagai regulasi, tapi juga ini suatu bentuk tanggung jawab moral kita untuk profesional kita sebagai peneliti. Nanti kalau dokter mau mini project ya tadi dibahas ya penelitiannya juga ya kita mulai terapkan etika untuk survei dan penelitian klinis ini. Jadi dengan demikian kalau kita berfokus pada perlindungan subjek penelitian, keseimbangan, terus kemudian antara manfaat dan risiko serta transparansi dalam pelaksanaannya ini akan menghasilkan hasil penelitian yang lebih bermutu, terpercaya, dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Saya kira seperti itu ya dokter. Ini meminimalkan dampak-dampak negatifnya juga ya dok ya? Iya betul. Jadi kalau kita kan memang tak bisa menghindari side effect yang tidak kita inginkan. Tapi minimal kalau kita sudah menceritakan step by step-nya itu akan subjeknya mengerti dan kita pun akan bekerja lebih. Jadi kita masuk soal mau ya? Masuk soal. Udah dibagi belum soalnya? Soal apa dokter? Tadi saya kirim di grup, kalau siapa yang bisa Oh iya, itu bisa bantu dokter. bisa. Panduan Maaf dokter, diskusi. itu panduan diskusinya aja kayaknya dok, belum, tapi nggak ada soalnya. Itu nggak ada soalnya dok. Itu sama Nggak ada dengan yang di grup reguler. Bukan di bawah ya? Enggak. Yang kasusnya bukan di bawah. Nggak ada. Coba lihat ada punya kasus. Ada dokter. Nggak ada dok. Nggak ada dokter, cuman akan diberikan kasus, tapi kasusnya nggak ada. Iya, nggak apa-apa. Berarti harus membimbingnya yang ngasih kasus, boleh deh, nggak apa-apa. Studi kasus yang pertama. Saya yang punya dokter, kasih yang punya dokter Yati ya. Nggak boleh dokter. Nggak boleh. Ya dokter Yati lah silakan. Nggak apa-apa, saya bacain aja ya. Ya. Kasus 1. Seorang peneliti tidak memberikan informasi lengkap kepada subjek penelitian. Diketik aja dokter, jadi nanti di-share di share screen ya. Jadi seorang peneliti tidak memberikan informasi lengkap kepada subjek penelitian mengenai risiko efek samping dari suatu pengobatan eksperimental. Itu ya, satu. Yang kedua, data pasien dalam penelitian ini bocor ke publik tanpa sepengetahuan subjek. Soal kedua. Soal ketiga, sebuah penelitian, kecepatan nggak dokter saya anunya?
menyebutkan soalnya, Dr. Weni? Kecepatan, Dok. Hah? Kecepatan. Kecepatan. Sudah sampai mana biar tak ulang. Seorang peneliti tidak memberi informasi lengkap, apa Dok? Oh, itu baru soal 1 ya? Saya Oke. tinggal, terus yang kedua data pasien bocor ke publik, jadi saya tinggal Dok. Oh, ngono kuwi. Iyalah ya, Kalau tak apa-apa. Tak ulang ya. Nanti kalau di-share tulisan tangan saya pada mabuk semua nanti membacanya, jadi pada mumet. Jadi seorang peneliti tidak memberikan informasi lengkap kepada subjek penelitian mengenai resiko efek samping dari suatu pengobatan eksperimental. Sampun, Dari Dok? suatu apa, Dok? Dari suatu Pengobatan eksperimental. Pengobatan eksperimental. Pengobatan eksperimental. Ayo, kalau udah dapat 1, dari berenam ini siapa yang mau ngerjain nomor 1, siapa yang mau ngerjain nomor 2, siapa yang mau ngerjain nomor 3, biar cepat ya. Data yang kedua, kasus kedua, data pasien dalam penelitian bocor ke publik tanpa pengetahuan subjek penelitian. Sampai Dokter Beni? Ya. Kasus ketiga, sebuah penelitian dilakukan hanya pada populasi miskin. Sebuah penelitian dilakukan hanya pada populasi miskin tanpa distribusi manfaat yang jelas bagi mereka. Tanpa distribusi apa, Dok? Distribusi manfaat yang jelas bagi yang mereka. Jelas bagi mereka. Jadi ini yang prinsip yang ketiga tadi ya, hak, keselamatan, kesejahteraan subjek penelitiannya seperti apa. Oke, dan semua dokter Nusantara ya doknya. Masuk ke keadilan ya dok ya tadi ini ya. Nggak mesti itu. Jadi kita bahasnya semua tetap dari semua aspek dong, ya kan? Oke. Kasus 1, seorang peneliti tidak memberikan informasi lengkap kepada subjek penelitian mengenai risiko efek samping dari suatu pengobatan eksperimental. Oke, analisis kasusnya seperti apa? Atau mau butuh waktu 5 menit, 10 menit untuk berdiskusi dulu baru kita bahas atau seperti apa? Waktu dulu, Dok. Untuk Ya, meresapi. waktu kita sampai tetap jam 16 nanti ketarik ya. Kayak gitu kita lagi asik-asik ngobrol ditarik. Makanya ini saya selalu kalau kita bagi dulu. Nah, gitu. Nanti mana yang selesai presentasi nanti yang sisanya tinggal kita diskusi. Kapan aja WA saya, Bu. Tapi bisa juga dokter langsung satu soal, langsung rame-rame, biasanya lebih rame kayak Boleh. gitu, lebih seru biasanya. Dengan konsekuensi yang ke belakang nggak terselesaikan, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kayaknya selesai dok. Cepet ini. Iya, Dokter Adrisa udah mumpuni itu di bidangnya. Oke. Dokter Ayu nanti itu menyelesaikannya itu. Gampang Dokter Ayu. Ya, mau ya. Kita gitu aja ya, satu-satu Ya, soal kita selesaikan. Oke, monggo. Jadi analisis kasusnya seperti apa? Siapa nih yang mau Dokter Yudi monggo atau siapa aja boleh, yuk kasus 1. Jadi nanti ada analisis kasusnya seperti apa, misalkan karena
peneliti tidak memberikan informasi lengkap tentang risiko efek samping pengobatan eksperimental. Jadi kasus ini seperti apa aja yang misalnya nih ya, satu contoh nih, inform consent persetujuan yang tidak diinformasikan. Nah, kita analisisnya apa nih dari inform consent ini? Bisa apa aja yang kita kembangkan dari sini, terus dampak negatifnya seperti apa? Ya, kita kembangkan dari keempat itu ya, tetap kita pakai empat prinsip. Empat prinsip itu kita pegang semua ya. Prinsip apa tadi, Jadi kita selalu Dok? analisisnya apa, misalnya dari pertama perlindungan inform concern-nya seperti apa, terus nanti dampak negatifnya kalau tidak kita lakukan ini apa, sampai ke yang keempat. Nah, ini maksudnya yang tadi yang 5 itu yang perlindungan hak terus mencegah eksploitasi itu ya, Dok ya? Kalau menurut saya dari kasus yang kan tidak menginfokan efek samping. Dari sisi inform consent ya, Dok, atau persetujuan setelah penjelasan. Nah, ayo kita analisis satu inform consent terjadi pelanggaran di mana inform consent ini seharusnya peneliti memberikan informasi yang lengkap, akurat tentang semua aspek penelitian termasuk potensi efek samping. Nah, jika di sini dalam hal ini subjek penelitian dia tidak mengetahui potensi efek samping ini, harusnya dia tidak mentandatangani, karena di poin akhir itu di agreement biasanya kan si subjek peneliti sudah jelas mendapatkan informasi berdasarkan informasi yang diberikan oleh penelitinya, Dok. Jadi ini sebenarnya kalau dihubungkan dengan yang etik otonomi pun juga kemarin termasuk pelanggaran etik otonomi. Iya, boleh, bagus. Ya, implikasinya nanti ya termasuk hilang kepercayaan subjek penelitian terhadap peneliti ini, Dok. Ada potensi tuntutan hukum sama kerusakan reputasi si peneliti ini. Itu dari efek dari yang inform consent, Dok. Inform consent ya, dampak negatifnya apa tadi, subjek penelitian bisa mengalami efek samping yang tidak mereka duga gitu kan. Nah, benar, Dokter. Terus kalau ketidakjujuran piye dalam memberikan informasinya, dampak negatifnya apa? Hilangnya kepercayaan dari subjek penelitian terhadap penelitian tersebut, Dok. Iya. Jadi kalau diketahui oleh komite etik, bagaimana nih? Bisa diketahui oleh sanksi, komite etik atau otoritas kesehatan, penelitiannya akan gimana kan? Bisa terkena sanksi sampai dihentikan penelitian tersebut, Dok. Iya. Oke. Nah, komplit ya, dampak negatifnya komplit, untuk inform consent. Terus yang kedua, prinsip yang kedua tadi? Kerahasiaan dan privasi. Nah, ayo, analisisnya seperti apa? Karena tidak ada transparansi informasi tadi, jadi privasi pasien atau hak subjek penelitian untuk menolak ataupun menerima untuk menjadi subjek itu tidak terpenuhi. Ya, bisa jadi, lanjut. Apalagi? Ini dilanggar nggak nih? Prinsip kerahasiaan dan privasi data tadi. Balik lagi ke soal ya, baca soal. Seorang peneliti tidak memberikan informasi lengkap kepada subjek penelitiannya mengenai risiko efek samping dari suatu pengobatan eksperimental. Jadi ini nih kita berpikirnya dari 4 sisi tadi ya.
Jadi prinsip informed consent-nya, kerahasiaan dan privasi dari data, asas manfaat dan risikonya, terus prinsip keadilan dan penelitian. Nah, itu kita analisis satu persatu dan dampak negatifnya apabila tidak dilakukan. Begitu aja dokter. Jadi kita, kalau saya boleh saran seperti itu ya, supaya lebih terstruktur kita berpikirnya lebih gampang. Tinggal menambahkan dokter tadi dokter Yudi udah kasih. Dalam penelitian yang etis ini kita mengharapkan manfaatnya apa? Yang nomor ini ke manfaatnya dokter jadinya langsung. Kalau rahasiaan Iya. tadi cukup itu tadi dari dokter. Nah, kalau oh ya, kita baru sampai kerahasiaan ya. Oke, Iya. rahasia dulu. Analisisnya gimana? Di sini dilanggar nggak nih dalam kasus ini? Dalam konteks kasus ini kerahasiaan dan privasinya gimana? Apakah dilanggar? Jadi kita Kalau berpikirnya kita begitu aja, dokter. kalau Analisisnya kita ya. kalau kita tidak memberikan informasi yang lengkap, berarti itu termasuk pelanggaran kerahasiaan juga waktu itu, Dok. Kalau kita hubungkan dengan kerahasiaan pasien. Secara kalau ininya mungkin dia tidak secara langsung melanggar ya, tapi kan tetap relevan karena subjek penelitian memiliki tadi hak apa tadi? Ya. Hak otonomi, Dok. Atas Otonomi. informasi, ya, informasi Ya, mengenai bisa kesehatan setuju mereka bila tidak. sendiri. Nah, yang kedua, jika efek samping terjadi, jika efek samping jika efek samping itu terjadi, Dok, otomatis bisa nanti malah kita harus membuka dari privasi atau kerahasiaan di pasien itu sendiri, Dok. ayo lanjut. Iya, benar dokter Tuti tadi dokter. Jadi misalnya ada efek samping terjadi, pasti kan membutuhkan akses ke klinik, rumah sakit atau vaskes yang lain. Jadi tadinya subjek penelitian itu identitasnya kita privasi, akhirnya harus ke blow up untuk mendapatkan akses untuk mengatasi efek sampingnya itu dokter maksudnya. Gitu kan ya Dok Tuti ya? Iya, gitu maksud saya. Itu data pasiennya dipublikasikan gimana? Pakai izin nggak tuh? Iya dok, harus pakai izin dok. Harus izin dulu. Harus izin dulu dok. Jadi poin kerahasiaan dan privasi juga dilanggar dokter maksudnya. Jadi efek samping terjadi, data pasien dipublikasikannya tanpa izin itu dikaitkan dengan identitas tanpa anonimisasi yang memadai, kan? Ini juga pelanggaran terhadap privasi mereka. Yang ketiga, ini juga kalau dilanggar, kurangnya Dok. transplantasi tadi bagaimana? Karena kurangnya dari keterbukaan terhadap penelitian ini, Dok, resikonya. Jadi subjeknya gimana? Subjek ini kan tidak tahu apa aja resiko dari penelitian itu, Dok. Sedangkan asas yang dari manfaat dan resiko itu kita tuh harus mempertimbangkan resiko-resiko yang mungkin dihadapi oleh subjek penelitian. Sedangkan kalau misalnya subjeknya itu nggak tahu apa aja dampak dari penelitian itu, kan dia juga gimana gitu Dok ngelaporinnya kan? Dia nggak Bahwa tahu dia ya, terkena kehilangan kendali. ya. Jadi dia nggak bisa ngasih keputusan medis. Oke, sekarang kita bahas dari dampak negatifnya apa nih? Hilangnya kepercayaan pasien terhadap penelitian ini dok. Merasa diapain dia kalau hilangnya kepercayaan?
merasa tertipu, Dok. Merasa ditipu, dimanfaatkan gitu, Kalau Dok. kita pacaran merasa diapain ini? PHP, Dok. Dok, di ghosting. Di ghosting atau dihianati gitu ya? Dikhianati. Iya, iya, iya. Dia juga bisa ya ini, dia Dok, bisa dia mungkin resikonya merasa itu. dokter, Iya, ya kalau mungkin dia efek merasa sampingnya ya dibohongi disembunyikan, jadinya. jadi subjek Jadi merasa dikhianati jika mereka dikhianati, mengetahui bahwa iya. informasi tentang efek samping ini Iya. sengaja disembunyiin ya kan oleh penelitinya. Jadi Itu dia dampak dibohongi kayaknya negatifnya. sama Iya, merasa peneliti. dibohongi. Iya, Iya. tiba-tiba dia Kemudian juga bisa dikasih berdampak ini, Dok. Jika ada resiko cedera atau misalnya akibat efek samping itu nggak disadari jadi, Dok. Iya. Nah, terus kalau jadi komplikasi seperti apa jadinya? Iya. Nah, ini juga bingung, itu memang komplikasi atau emang karena efek dari penelitian itu atau memang dia penyakit sendiri gitu kan, jadi bingung kan. Jadi kan di komplikasi medisnya dia mau cari minta pertolongan kemana, ya kan? Bisa menimbulkan juga dampak psikologis pada pasiennya itu juga, Dok. Iya. Apalagi ini yang ini udah tahu nih dampak biopsikososialnya ya kan karena SPKKLP ya nggak dijadikan anunya objek penelitian. Oke. Nah, terhadap penelitian tersebut dampak negatifnya apa tentang kredibilitasnya? Bisa dampaknya bisa timbul ketidakakuratan data, Dok. Jadi jika subjeknya nggak tahu resikonya, maka mungkin aja nggak dilaporin sama dia kan kalau timbul efek samping itu. Terus efeknya gimana kalau nggak dipercaya? Ibaratnya kredibilitasnya jadi nggak dipercaya ya kan? Ditanyakan oleh lembaga pengawas etikanya. Bisa diapain nih penelitiannya? Bisa dihentikan, Dok. Iya. Lalu juga bisa berdampak hukum kan, Dok, kalau misalnya timbul efek lalu subjeknya menuntut itu juga bisa. Cabut dong ya izin penelitian. Ya, bisa terjadi gugatan hukum juga kan, Dok. Betul. Nah, terus yang ketiga, keempat kali ya, Dok. Keempat Keadilan. kayaknya, Dok. Keadilan, Dok. Keadilan. 1 inform consent, 2 privacy. Yang ketiga tadi manfaat dan inform consent, 2 kerahasiaan dan privasi. Ketiga manfaat dan risiko, Dok. Ya, yuk. Manfaat dan risiko apa analisnya? Analisisnya. Yang tadi itu bukan manfaat ya, Dok ya? Tadi yang ketiga ada, Dok, tadi. Iya, sekarang yang keadilan kayaknya, Dok. Belum dong. Hampir mirip-mirip ya. Tapi ini manfaat dan risiko. Dalam penelitian etis, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini harus lebih besar daripada risikonya. Timbul. Maksudnya manfaat yang kita melakukan intervensi yang ini tadi, betul. Iya. Ayo. Kalau penelitiannya tidak etis, manfaat diharapkan dari penelitian ini harus lebih besar daripada risikonya ya. Dan tidaknya keseimbangan yang wajar antara risiko dan manfaat. Nah, dalam kasus ini, subjeknya tidak mendapat informasi lengkap tentang risiko. Jadi, bagaimana cara menghadapi efek sampingnya mereka tidak tahu. Tidak tahu. Resikonya tidak tahu, jadi manfaatnya juga ya kita tidak bisa nilai, Dok. Iya, betul. Jadi manfaat lebih besar manfaat apa daripada risikonya ya kan? Iya. Sekarang jika pengobatan eksperimentalnya memiliki risiko yang signifikan, maka penelitian akan mengalami efek samping yang seperti apa? Ini ada penelitian nih. Ada risiko
terus kita yang jadi apa subjek penelitiannya mengalami efek samping yang serius. Harusnya kita bisa gimana coba kalau kita dikasih tahu? Bisa mencegahnya dok, biar nggak timbul efek. Dan bisa minta segera betul. pertolongan, misalnya Iya. kalau ada gejala yang memang merupakan risiko dari penelitian tersebut. Lebih cepat Iya, teratasi dok. betul Segala risiko. betul. Iya, kalau misalnya dia apa namanya pengobatan yang memiliki resiko, kan kita bisa tahu nih efek samping serius. Jadi kita bisa nggak mau lah aku jadi subjek penelitianmu gitu kan. Jadi kita bisa menghindari kalau informasi itu tidak diberikan secara transparan ke kita, ya kan? Nah, sekarang kalau penelitiannya benar-benar etis, setiap resikonya harus diapain? Seminimal mungkin gitu dokter. Hmm. Biasanya dok, kalau penelitian itu kan kita harus melihat manfaatnya lebih besar daripada resiko. Jika memang dari penelitian itu dirasakan manfaatnya itu lebih banyak resiko dari manfaatnya, penelitian itu nggak langsung diuji cobakan ke manusia dulu kan biasanya dok. Jadi kalau kita supaya lebih apa kalau dalam kondisi begini, otomatis kita akan lebih mempersiapkan diri dengan lebih baik. Oke, sekarang dampak negatifnya seperti apa? Yang tadi, jika resikonya lebih besar daripada manfaatnya, subjek akan mengalami apa? Mengalami efek samping dari penelitian itu akan timbul Untuk dok. kesehatannya seperti apa? Ya, berbahaya bagi kesehatannya. Kemudian subjeknya ini mungkin mengalami efek samping yang berbahaya dari baik dari obat maupun prosedur atau intervensinya. Kemudian juga akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia dok, karena kan kita nggak beritahu subjek itu tentang resikonya. Jadi kan kita nggak memberikan subjek itu memberikan persetujuan itu ya karena dia nggak tahu apa-apa, kiranya aman aja gitu kan. Kemudian bisa juga berdampak kepada kepercayaan, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap suatu penelitian. Jadi karena misalnya penelitian satu yang punya efek resiko seperti ini, ketika nanti terjadi ada mau penelitian lagi, biasanya masyarakat tuh langsung, ih nanti resiko nggak ya kayak yang waktu itu gitu kan. Jadi kepercayaan itu akan berkurang dok. Kemudian bisa juga timbul dampak hukum dan etika dok. Jadi karena pelanggaran etika ini penelitian itu bisa dihentikan. Kemudian dampaknya juga bisa baik subjek maupun keluarganya bisa melakukan tuntutan hukum. Iya, Seperti itu dok. itu udah prinsip-prinsipnya ya, udah step by stepnya seperti itu. Oke, sekarang baru yang keempat, prinsip keadilannya. Analisnya seperti apa? Untuk prinsip keadilan ini kan penelitiannya itu kan dilakukan secara adil, maksudnya nggak ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak setara terhadap subjek penelitian. Nah, kalau kita nggak memberitahu tentang resiko-resiko itu ya otomatis prinsip keadilan di sini telah dilanggar dok. Ini ketikannya kayak gimana nih? Oh, ketikannya nanti menyesuaikan aja ya. Banyak ketinggalan dok, jadi satis bari ditulis. Iya, nggak apa-apa. Dan nanti Dokter Weni fotoin dulu nih hasil ininya sama teman-temannya di sekitarnya ya untuk dokumentasi. Jangan lupa nanti tahu-tahu tiba-tiba kita kasihkan ngobrol, ditarik ke main room, kita nggak sempat dokumentasi. Ada lagi dok dampak negatifnya nih analisis dari apa namanya keadilannya. Namanya keadilan. Jadi prinsip keadilan itu menuntut agar setiap individu diperlakukan dengan setara dan tidak ada eksploitasi. Tadi ya kata-kata itu ya yang kita garis bawahi apa dari narasumber kita. Jadi prinsip keadilan menuntut agar setiap individu diperlakukan dengan setara dan tidak ada
eksploitasi dalam kelompok tertentu dalam penelitian. Nah, kalau kasus ini gimana? Subjek penelitian berasal dari kelompok apa? Rata-rata yang nggak yang nerimo aja gitu, diberikan informasi nggak lengkap itu. Biasanya Menengah ke dari bawah. kalangan menengah ke bawah dan pengetahuannya rendah, Dok. Ekonomi rentan juga ya, kelompok yang kurang berpendidikan. Makanya kita menghindari tindakan peneliti semakin tidak etis karena mereka mungkin tidak memiliki akses ya, nggak sumber daya untuk memahami dan risiko yang akan dihadapi. Bagaimana kalau memang pakai penelitian di pendidikan gitu, Dok? Maksudnya bukan maksud diskriminasi, tapi memang subjek penelitiannya itu yang dari SD sampai dengan SMA. Karena untuk misalnya meneliti tingkat pengetahuan gitu kan, Dok. Tapi Jadi itu memang harus adil, harus sama gitu ya kan penelitiannya. Sebenarnya kalau secara keadilan menyembunyikan informasi risiko juga berarti penelitiannya tidak memberikan apa? Tidak adil, Dok. Hanya Ya, memandang dari keuntungan si peneliti, bukan hanya dari iya, subjeknya. betul. Jadi dia menyembunyikan informasi risiko juga berarti penelitian ini tidak memberikan kesempatan yang sama, ya kan? Kesempatan yang sama bagi individu untuk membuat keputusan yang adil atas partisipasi mereka. Jadi kalau itu kan harusnya sama ya. Nah, dampak negatifnya tentang keadilan ini seperti apa nih dalam kasus ini? Jika hanya kelompok tertentu saja yang menjadi subjek penelitian dan informasi tentang risiko tidak diberikan, penelitiannya maka mungkin mereka kurang akan valid, menjadi Dok. apa? Menjadi Penelitiannya apa nih mungkin mereka? kurang valid, Dokter. Iya. Kalau untuk Hasilnya sisi bisa korban dulu, dipertanyakan. sisi korban akan menjadi apa? Jadi sisi subjek penelitiannya. Kerugian. Ya, untuk kerugian dia merasa ya ditipu, jadi rugi dia. Gitu. Jadi korbannya dieksploitasi. Dieksploitasi, diskriminasi, Dokter. Tersinggung nanti Iya. pasti ininya. Jadi kalau nggak disampaikan kan informasi gitu, jadi kan korbannya jadi tereksploitasi. Ya. Kalau distribusi juga dalam perlindungan, gitu juga tuh perlindungan terhadap subjek penelitian. Nah, dalam jangka panjang, praktek yang tidak adil ini akan merusak gimana nih dalam masyarakat? Merusak trust atau kepercayaan. Betul. Akhirnya masih ada nggak yang mau ikut penelitian klinis? Nggak mau, Dok. Lagi. Pasti kapok. Sudah nggak dikasih tahu, nggak dikasih duit pula ya untuk ininya. Iya. Terus harusnya kalau nyampein informasi itu harus pakai bahasa yang seperti apa sih? Pakai bahasa yang ringan, yang bisa dimengerti oleh masyarakat itu, Dok. Biasanya pakai bahasa sehari-hari mereka, maksudnya kalau penelitian medis ya bahasa medisnya tidak usah dipakai gitu loh. Tadi kita udah bahas analisisnya seperti apa, dampak negatifnya nanti penelitian yang tidak memberikan informasi lengkap kepada subjek penelitian mengenai resiko efek samping dari suatu pengobatan eksperimental, udah analisisnya, udah dampak negatifnya. Oke, sekarang kita berpikir bagaimana solusi berdasarkan prinsip-prinsip etika tadi. Ayo, kita isi. Dari segi 1, 2, 3, 4 tadi bagaimana? Apa yang harus kita berikan solusinya?
Memberikan informasi secara jelas dan transparan kepada subjek penelitian. Ya, satu. Jadi dari memastikan inform consent yang transparan, peneliti harus memberikan informasi lengkap, jelas kepada subjek penelitian dan semua efek samping yang diketahui. Oke, satu. Tadi yang kita bahas, informasi harus diberikan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh subjek penelitian, bukan dengan istilah medis yang rumit. Oke. Kalau mengenai waktu gimana? Solusinya gimana tentang waktu? Apa buru-buru suruh nyetujuin atau bagaimana untuk menyetujui suatu proses? Memberi waktu untuk berpikir bagi subjek penelitian untuk menimbang-nimbang setelah diberikan informasi. Ya, jadi jadi penelitian harus memberikan informasi lengkap pada subjek penelitian tentang potensi efek samping yang diketahui. Yang kedua, informasi harus disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, subjek harus diberikan waktu yang cukup untuk mempertimbangkan keputusannya. Nah, yang kedua, mematuhi standar privasi dan perlindungan data. Apa yang akan kita berikan solusinya pada kasus ini? Peneliti harus menjamin kerahasiaan. Ya, satu. Lanjut, terus. Apalagi? Data subjek harus dijaga kerahasiaannya ya dok, dan tidak boleh dipublikasikan tanpa persetujuan mereka. Terus apalagi? Kalau ngenai efek samping gimana? Peneliti harus bisa mencegah atau jika memang terjadi sudah harus menyediakan fasilitas jika terjadi efek samping yang tidak diinginkan. Efek sampingnya dicatat nggak dok? Dicatat. Ya, jadi efek samping yang muncul harus dicatat dan dikelola dengan kebijaksanaan, transparansi yang jelas. Jadi enak ya, satu tadi untuk mematuhi standar privasi dan perlindungan data subjek harus dijaga kerahasiaannya, ya kan? Dan tidak boleh dipublikasikan tanpa pengetahuan mereka. Terus efek samping harus dicatat dan dikelola dengan kebijakan transparansi yang jelas. Nah, kalau penelitian melibatkan risiko tinggi, mekanismenya gimana, dokter? Tadi udah dokter sebut, harus diapain pasiennya kalau udah mengalami risiko efek samping. Jadi kita tuh harus punya antisipasi dok, untuk tingginya dari efek samping penelitian itu. Makanya karena kita sudah antisipasi, kalau misalnya terjadi efek samping dari penelitian, sudah bisa menanganinya aja, apa aja yang harus dilakukan gitu untuk penanganannya. Jadi ada yang mendampingi ya untuk pasiennya. Oke, selanjutnya apa lagi? Prinsip informed consent sudah, kerahasiaan dan privasi data sudah. Apalagi solusi yang mau kita kasih nih? Dengan prinsip ke berapa lagi nih? Prinsip ketiga ya? Ya, manfaat dan resiko. Evaluasi ulang risiko dan manfaatnya. Apa yang perlu kita berikan solusi?
Kita melakukan evaluasi ulang efek samping yang ditimbulkan tadi, Dok, agar bisa eh, apa namanya? Kemudian hari tidak terjadi lagi. Ya kan harus. Jadi untuk penelitiannya harus digimanain? Apakah lanjut atau gimana penelitiannya ini? Kalau memang misalnya dok nanti efek samping atau resiko yang dari penelitian ini lebih tinggi daripada manfaatnya, biasanya penelitian ini akan dihentikan untuk sementara, terus ditinjau Iya, kembali dok. Apa harus benar. diuji sebelum klinis dia ke preklinis dulu gitu dok. Iya, betul-betul. Jadi penelitian ini harus melalui proses review ulang ya dari Kode Etik Penelitian Kesehatan atau yang disebut dengan KEPK ya, untuk memastikan bahwa itu tadi yang kita bilang, bahwa manfaat penelitian ini harus lebih besar daripada risikonya. Betul. Jadi jika kok diketemukan bahwa penelitian ini risikonya tinggi dan tidak dapat diterima penelitiannya, harus direvisi atau dihentikan. Nah, terus kalau kita nih biasa di puskesmas, kalau ada penelitian yang begini, bagaimana dengan mitigasi risikonya? Di audit. Iya. Auditnya seperti apa? Biasanya dilakukan audit internal dulu dok. Kalau misalnya di sebelah mana kesalahannya ini, kenapa bisa timbul resiko yang lebih besar gitu dok? Iya. Dan peneliti harus memiliki rencana mitigasi risiko ya. Jadi peneliti harus memiliki rencana mitigasi risiko yang jelas, termasuk prosedur jika efek sampingnya itu serius terjadi. Ya kan dok, itu solusi yang kita bisa berikan kepada hasil bagaimana cara mengevaluasi ulang risiko dan manfaat. Nah, terakhir yang keempat, bagaimana solusi untuk menjamin keadilan dalam penelitian ini. Kan prinsipnya tadi keadilan. Untuk menjamin bahwa prinsip keadilan itu solusinya ya dok ya. Informasinya harus berikan kepada subjek, harus jelas dok, selengkap mungkin apa risiko dari penelitian itu sendiri. Jadi mungkin begini ya dok. Jadi informasi diberikan kepada subjek penelitian itu harus setara tanpa membeda-bedakan berdasarkan latar belakang sosial. Iya, sama rata. Jadi jangan mentang-mentang nanti objek penelitiannya orang miskin nggak sampai informasi. Nanti kalau orang yang berpendidikan tahun ini informasinya jelas step by step bertahap, kan kita suka begitu ya. Ya kan? Kalau kita turun di lapangan, di pasar gitu, kita kadang-kadang jarang memberikan informasi yang jelas. Tapi kalau sama orang yang di sekolahan atau university, targetnya mahasiswa, kita akan memberikan ya, data. Itu untuk hal ini kita sebenarnya tidak boleh, informasinya itu harus sama rata ya kan untuk subjeknya. Jadi setara tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial, ekonomi maupun pendidikan mereka. Terus kalau seandainya kita kasih solusi nih di penelitian yang dilakukan pada kelompok rentan, maka apa yang harus kita lakukan? Ya gimana dok maksudnya dok? Apa yang solusi yang kita berikan tentang penjaminan keadilan ini ya, menjamin keadilan dalam penelitian tadi ya, solusi apa yang kita berikan pada kelompok yang rentan? Mungkin pemberian informasi tidak hanya kepada subjeknya penelitian, tapi juga kepada wali, masih wali atau keluarga jika pendamping ya, istilahnya pendamping ya. ya. Ya,
Jadi sampai paham nggak dulu nih mereka. Jadi kalau pada kelompok yang rentan, maka pendampingan atau edukasi tambahan harus diberikan. Jadi sampai mereka benar-benar memahami konsekuensi dari partisipasi mereka ini. Ya. Kemudian juga bisa kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami mereka, Dok. Jadi Ya, mereka tuh benar-benar paham. Lalu biasanya kita kasih juga kesempatan untuk bertanya dia. Misalnya ada yang dia tahu kan kadang kalau subjek tuh iya aja gitu kan, padahal sebenarnya dia nggak paham apa yang paham dilakukan penelitian itu. Mau diapain juga mereka nggak paham. Padahal ini tadi itu tadi ya, kalau penelitian tidak memberikan informasi yang lengkap kepada subjek penelitinya mengenai resiko efek samping dari suatu pengobatan eksperimental. Jadi kalau sudah begini, berarti kan kita udah ada analisisnya, ada dampak negatif kalau kita seperti ini dan apa solusinya. Jadi kesimpulannya ini, kasus ini menunjukkan sangat pentingnya kejujuran, transparansi, dan perlindungan hak subjek penelitian dalam setiap penelitian klinis. Ini kesimpulannya ya. Jadi tanpa pemberian informasi yang lengkap tentang risiko efek samping, penelitian menjadi tidak valid. Penelitian tidak etis dan merugikan subjek penelitiannya ya. Karena ini peneliti juga harus selalu melakukan yang keempat tadi, memastikan inform consent yang transparansi dan jelas. Yang kedua, menjaga kerahasiaan dan kerahasiaan dan privasi subjek penelitian kita. Yang tiga, jangan lupa kita mengevaluasi ulang keseimbangan manfaat dan risiko dari penelitian, apakah asas manfaatnya lebih besar atau lebih kecil dibanding dengan risiko yang bakal dialami oleh subjek penelitian. Jadi dengan menerapkan prinsip-prinsip etika ini, penelitian klinis kita dapat dilakukan dengan integritas, menghasilkan data yang valid ya, dan serta memberikan manfaat yang nyata bagi ilmu kedokteran dan masyarakat yang luas. Oke, selesailah kasus kita yang nomor 1. Masih 2 lagi, Dok. Sudah foto belum ini? Berapa nih? Jam berapa? Mau 5 menit lagi ya? Foto dulu, Dok. Foto dulu sebelum kita Foto dulu, Dok. Dokter Tuti SS ya. Baru 1 kasus ini kita. Sudah selesai, Dok. Ya. Kasus mana nih yang lebih enak? Sampai kita keseret ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Tapi kita lanjut yuk. Kasus 2. Kayaknya waktunya kan nggak cukup nih, Dok. Cuman kalau menurut saya sih kayaknya yang mungkin lebih asik yang mana? Yang ketiga, Dok, kayaknya, Dok. 3, oke. Yuk. Bingung, nah, Dok. prinsipnya sama dengan yang kayak tadi. Ayo, udah lancar kan? Analisisnya seperti apa, dampak negatif seperti apa, nanti solusinya seperti apa. Yuk, nomor 3. Sebuah penelitian dilakukan hanya pada populasi miskin tanpa distribusi manfaat yang jelas bagi mereka. Oke. Yuk, siapa yang mau bantu? Tetap seperti tadi, jangan takut. Tetap seperti tadi aja kita jawabnya. Kita perhatikan prinsip etika dulu, Dok. Kan ada 4 tadi ya. Inform consent, kerahasiaan dan privasi, kemudian manfaat dan resiko, serta keadilannya. Nah, dari kasus ini kan yang inform consent-nya juga ya, Dok? Iya, betul. Analisisnya bagaimana, dampak negatifnya bagaimana. Untuk inform seperti consent, itu tetap kerangka acuan kita bekerjanya seperti itu biar nyaman ya dokter, kan sudah biar gampang kita. Oh ini kalau kasusnya seperti ini, analis kita secara inform consent,
Yang jelas kasus ini menggambarkan potensi eksploitasi ya kan dalam penelitian medis ataupun klinis kita ini. Terus di mana penelitiannya hanya dilakukan pada populasi miskin aja tanpa jaminan lagi ya kan? Jaminan jaminan manfaat yang jelas bagi mereka. Terus situasi ini menimbulkan berbagai masalah etika, terutama masalah apa nih yang terkait dengan prinsipnya. Dengan masalah informed consent-nya seperti apa, kerahasiaan dan privasinya seperti apa, azas manfaat dan risikonya seperti apa, dan prinsip keadilannya seperti apa. Oke, kita bahas satu-satu ya. Informed consent-nya, yuk kita analis. Biasanya kalau untuk kelompok miskin biasanya penjelasan atau inform consent-nya tidak sejelas, tidak seluas pada kelompok menengah ke atas. Jadi ada potensi subjek penelitiannya itu menyetujui tapi tidak dengan sepenuh hati. Tidak transparansi ya kan? Oke. Ya. Terus Biasanya bagaimana cara pemberitahuannya lebih terburu-buru dong. Iya. Haknya gimana nih hak mereka? Prinsipnya tadi kan hak keselamatan kesejahteraan pada subjek penelitian. Haknya dilanggar, dokter. Terus? Jadi tidak mendapatkan akses penuh seperti pada kelompok lainnya. Mungkin karena dianggap minoritas atau dianggap dari menengah ke bawah, dokter. Iya. Selain itu dok, Kalau biasanya sudah kan begitu gimana? Secara etika mereka jadi sah atau tidak? Secara etika? secara etika tidak sah dok, karena inform consent-nya berarti kan tidak sesuai deh dok. Iya. Mereka subjek penelitian itu menandatangani tanpa mengetahui dengan jelas apa yang ditandatangani. Iya, jadi secara inform consent ini etiknya tidak sah ya kan? Kalau tidak sah dampak negatifnya apa? Bisa digugat dok. Bisa digugat, kemudian validitas dari ini juga bisa tidak diakui ya dok. Iya, jadi ini juga satu subjek penelitian ini mungkin tidak sadar bahwa mereka berpartisipasi dalam studi yang hanya memberikan manfaat bagi pihak penyelenggara, pihak peneliti, tapi tidak bermanfaat bagi subjek penelitian. Waktu mereka aja untuk orang lain aja ya. Ya, dieksploitasi ya dokter. Iya, bahasa kita tadi ya kan. Nah, tapi kalau jika penelitian melibatkan risiko kesehatan, subjek mungkin mengalami efek samping tanpa mendapat akses ke pengobatan setelah penelitiannya juga. Jadi eksploitasinya juga pada populasi miskin ini dapat merusak kepercayaan masyarakat. Baik, Mbak.